Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siaran Mistis. Kali ini admin mau melanjutkan kisah kamar kos nomor 4 part 2. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dian tidak mengatakan yang sebenarnya pada Sarah karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran. Setelah itu Dian pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Ratih, tapi waktu itu Ratih sedang tidak ada di kamarnya. Karena melihat Ratih tidak ada di kamar, Dian kembali ke kamarnya untuk menunggu Ratih kembali. Sekitar jam 7 malam akhirnya Ratih datang dan dia langsung mendatangi kamar Ratih. Sesampai di kamar Ratih, Dian bertanya, "Maaf mengganggu Mbak." Iya Mbak Dian, ada yang bisa saya bantu?" "Gini Mbak, saya mau tanya, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya?" Mendengar pertanyaan Dian, Ratih terlihat gugup, lalu Ratih menjawab, "Itu kamar kosong Mbak, mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya." Mendengar penjelasan dari Ratih, Dian semakin penasaran. Dalam hati dia bilang, "Kalau itu kamar kosong terus suara nyanyian itu suara siapa?" Dian pun kembali bertanya pada Ratih, "Memangnya kenapa Mbak Ratih?" Awalnya Ratih enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Ratih membuka omongan. "Sejak saya kesini kamar itu kosong, saya tidak tahu kenapa Bapak kos mengosongkannya. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tapi tetap saja tidak boleh." Mendengar itu, Dian pun membuka omongan kepada Ratih. "Setiap malam Jumat, saya selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu. Mbak, awalnya saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan. Memang dulu saya juga tinggal di kamar nomor 3 yang Mbak tempati, dan saya juga sering mendengar suara itu, makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh." Mendengar itu, Dian syok. Ternyata apa yang dirasakan itu memang benar, bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut, tapi malah lebih penasaran. Dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, diam-diam Dian mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Samar-samar dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu tidak terlalu jelas karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Ketika sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan bapak kos dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di situ, Nak?" Sontak Dian kaget karena tiba-tiba saja bapak kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup Dian menjawab, "Enggak Pak, saya cuma kebetulan lewat aja kok." Lalu bapak kos menjawab, "Ya sudah, kamu berangkat kerja sana." Lalu Dian bilang ke bapak kos, "Pak, saya mau pindah ke kamar ini, boleh nggak?" "Memangnya kamar kamu kenapa, Nak?" "Saya kurang nyaman Pak dengan kamar saya yang sekarang, jadi saya pengen pindah. Kamar itu tidak bisa ditempati, Nak." "Memangnya kenapa Pak?" "Kamu tidak perlu tahu." Mendengar penjelasan dari bapak kos, Dian malah semakin penasaran sebenarnya ada apa sih di kamar itu, dan kenapa sampai tidak boleh dihuni. Tapi usaha Dian tidak berhenti sampai di sini. Dia terus membujuk bapak kos agar dibolehkan pindah ke kamar itu, hingga akhirnya Dian dibolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu, tapi dengan satu syarat. "Ya udah, kalau kamu memaksa, tapi selama Nak Dian tinggal di kamar itu, Nak Dian tidak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara, dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah tertata di kamar itu." Mendengar itu, Dian pun bertanya, "Memangnya kenapa Pak?" "Kalau Nak Dian bersedia dengan yang Bapak katakan tadi, Nak Dian boleh tinggal di kamar itu, tapi kalau tidak, ya sudah." "Ya sudah Pak, saya bersedia," jawab Dian dengan cepat. Setelah perbincangan dengan bapak kos, Dian pun segera berangkat bekerja dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok Dian mendapat libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Dan siang itu Dian mulai menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci sama bapak kos, perlahan Dian membuka kunci pintu kamar itu. Nah, belum sampai Dian membuka pintunya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan oleh kedatangan Ratih dari belakangnya. "Mbak Dian." "Zrenia," ucap Ratih mengagetkan.
Mendengar itu spontan Dian kaget, lalu Ratih bertanya, "Mbak Dian ngapain ke kamar itu?" Mbak Ratih, saya mau menempati kamar ini," jawab Dian. Lalu Ratih berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, "Kamu serius mau menempati kamar ini?" Tanya Ratih dengan ekspresi gugup. Lalu Dian menjawab, "Serius Mbak Ratih, saya penasaran dengan suara wanita yang menyanyi itu. Tapi, Zrenia," ucap Ratih. "Udah saya GPP kok, Mbak Ratih," ucap Dian meyakinkan Ratih. Lalu Dian membuka kamar itu dan masuk disusul Ratih di belakangnya. Setelah pintu itu terbuka, ternyata kondisi kamarnya sangat berantakan. Kamarnya cukup luas, ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang dan luksian wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian melalui lubang kunci pintu. Kamar ini seperti sudah lama banget tidak ditempati karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojokan atap kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu Ratih. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa kecil. Mendengar itu Ratih berucap, "Mbak Dian yakin mau menempati kamar ini?" "Yakin Mbak, kalau mau Mbak Ratih bisa sering-sering main ke sini, atau mau tidur di sini juga GPP," ucap Dian sambil tersenyum. Lalu Ratih menjawab, "Hehem, enggak deh makasih." Tidak lama kemudian, Ratih pamit keluar meninggalkan kamar itu, dan Dian lanjut membersihkan kamar sendiri. Setelah 30 menit kemudian, akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel. Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya dan memindahkannya ke situ. Dia membuka pintu lemari yang ada di situ. Nah, ketika Dian akan membuka pintu lemari, sekejap Dian mendengar suara yang tadi sempat didengarnya lagi, yaitu suara tertawa lirih anak kecil, spontan. Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya, tapi tidak melihat ada siapapun. Pelan-pelan Dian membuka pintu lemari, dan setelah terbuka Dian melihat ada sebuah mainan, yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu. Melihat itu Dian berpikir, apa ini? Ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi? Dian memindahkan mainan itu ke meja dan menaruh barang-barangnya di dalam lemari. Setelah itu Dian melihat-lihat keadaan luar kamar dari pintu jendela, yang di situ adalah sebuah perkebunan, dan terdapat satu pohon asem yang sangat besar. Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun, dan pohon itu menambah suasana horor kamar nomor 4 ini. Tidak lama kemudian dari luar kamar, Bapak kos memanggil Dian. Dian pun keluar kamar. Sesampai di depan kamar, Bapak kos bertanya, "Gimana dengan kamarnya, Nak?" "Nyaman Pak, saya suka." "Baguslah kalau begitu." Lalu Dian bertanya, "Kalau boleh tahu kenapa kamar ini tidak pernah ditempati ya Pak?" Tapi Bapak kos tidak menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang sedih. Singkat cerita, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu, dan tidak ada yang aneh. Dian tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada suatu hari ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya yang bernama Erlin bilang pada Dian, "Yan, lu tahu nggak, kata si Benny kosan yang lu tempati itu ada hantunya." "Hantu? Masa sih?" "Nggak tahu juga sih. Tadi gue bilang ke Benny kalau lu tinggal di kosan itu, dan Benny bilang ke gue kalau di situ ada hantunya. Mending lu pindah aja deh, gue bantu cari kosan yang sama murahnya. Lu tenang aja Lin, kosannya nyaman kok dan nggak ada hantunya." Tapi kata Benny gitu, "Yan, dia yang lebih tahu daerah sini. Lin denger ya, gue yang nempatin itu kosan dan gak ada apa-apa. Jadi lu jangan percaya Benny, dia cuma mau nakut-nakutin doang," ucap Dian membohongi Erlin. Setelah pembicaraan Dian dengan Erlin itu, Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang ditempainya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam karena ada lembur, jadi terpaksa Dian harus pulang malam. Dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, Dian disapa oleh seorang ibu-ibu yang kebetulan dia sedang duduk di kursi depan pintu masuk. "Baru pulang Nak," ucap ibu itu. Lalu Dian menjawabnya, Iya Bu, ada lembur di kantor." Entah kenapa ketika melihat ibu itu bulu kuduk. Dian merinding, kemudian Dain bertanya pada ibu itu, "Maaf Bu, ibu siapa ya? Soalnya saya belum pernah lihat ibu sebelumnya." "Saya ibu kos, saya memang jarang keluar rumah," jawab ibu itu dengan ramah. Mendengar itu, Dian sedikit lega, ya meskipun sebelumnya Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos.
Oh, pantesan saya tidak pernah melihat ibu. Ya udah deh bu, saya masuk dulu ya. Ibu kos menjawabnya sambil mengangguk senyum. Sesampai di dalam kosan Dian dipanggil Ratih dan mengajaknya masuk kamar Ratih. Dian pun langsung masuk ke kamar Ratih. Sesampai di dalam kamar Ratih bertanya, Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa? Oh, tadi saya ketemu sama ibu kos, jadi saya menyapanya. Ratih tersentak setelah mendengar penjelasan dari Dian, lalu Ratih bertanya, kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos nggak? Belum, baru kali ini dan ternyata orangnya ramah ya. Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini? Enggak, tapi katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa? Jawab Dian juga penasaran. Selama 2 tahun lebih saya tinggal di sini, saya juga tidak pernah melihat ibu kos sama sekali. Dan kata anak yang tinggal di sini dulu, di sini di rumah ini hanya ditinggali bapak kos sendiri, ucap Ratih menjelaskan